Teman-teman, pernahkah kalian merasa apa yang kalian berikan itu terlalu kecil dan tidak berarti? Mungkin saat ingin bersedekah, tapi di dompet hanya ada uang receh, atau saat ingin membantu teman, tapi yang bisa kita tawarkan hanyalah waktu dan tenaga yang terbatas. Perasaan seperti ini seringkali membuat kita ragu, bahkan mengurungkan niat baik kita. Kita berpikir, sudahlah, kontribusiku tidak akan ada dampaknya. Tapi, benarkah demikian? Hari ini, kita akan membahas mengapa persembahan sekecil apapun, jika tulus, memiliki nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah inspiratif dari kitab suci, kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan di Bait Allah. Di tengah keramaian orang-orang kaya yang memasukkan sumbangan dalam jumlah besar, datanglah seorang janda. Ia hanya memasukkan 2 keping uang tembaga, nilainya sangat kecil sekali. Mungkin, jika kita ada di sana, kita tidak akan menyadarinya. Namun, Yesus yang melihatnya justru memuji janda tersebut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak dari semua orang. Mengapa bisa begitu? Karena orang lain memberi dari kelimpahan mereka, dari sisa kekayaan mereka, sedangkan janda itu, dari kekurangannya, memberikan seluruh nafkahnya. Seluruh apa yang ia miliki. Kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Dia melihat hati. Tuhan tidak mengukur besarnya pemberian kita, tapi Dia mengukur besarnya pengorbanan kita. 2 keping uang receh dari janda itu menjadi sangat berharga, karena itu adalah totalitasnya. Itu adalah wujud kepercayaan dan penyerahan dirinya yang penuh kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa niat yang tulus dan pengorbanan yang kita lakukan di balik sebuah pemberian jauh lebih penting daripada nilai nominalnya. Jadi, jangan pernah meremehkan apa yang bisa kamu berikan. Mungkin bagi dunia itu kecil, tapi bagi Tuhan, itu bisa jadi segalanya. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa untuk berbuat baik, kita harus menunggu kaya raya dulu, atau menunggu punya banyak waktu luang. Nanti kalau sudah sukses, aku akan banyak bersedekah. Nanti kalau sudah pensiun, aku akan aktif di kegiatan sosial. Pola pikir seperti ini sebenarnya menunda kebaikan. Padahal, kebaikan tidak mengenal waktu dan kondisi. Kita bisa mulai dari sekarang. Dari apa yang kita punya saat ini, coba pikirkan, apa yang kamu punya sekarang? Mungkin bukan uang jutaan rupiah, tapi mungkin kamu punya 1.000 atau 2.000 rupiah yang bisa dimasukkan ke kotak amal di masjid atau gereja. Mungkin kamu tidak punya waktu seharian untuk menjadi relawan, tapi kamu punya 10 menit untuk mendengarkan keluh kesah seorang teman yang sedang sedih. Mungkin kamu bukan seorang ahli yang bisa memberikan nasihat-nasihat hebat, tapi kamu bisa memberikan sebuah senyuman tulus kepada kasir di supermarket yang terlihat lelah. Semua itu adalah persembahan. Semua itu adalah bentuk kebaikan yang, meskipun terlihat kecil, bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Ingatlah, efek riak air. Sebuah batu kecil yang dilempar ke danau akan menciptakan gelombang-gelombang kecil yang terus menyebar dan meluas. Begitu pula dengan kebaikan. Sebuah tindakan kecil yang kita lakukan bisa memicu serangkaian kebaikan lainnya. Senyumanmu bisa membuat hari seseorang menjadi lebih baik, dan orang itu mungkin akan meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Bantuan kecilmu bisa meringankan beban seseorang, memberinya kekuatan untuk terus berjuang, dan suatu hari nanti, mungkin dia yang akan menolong orang lain. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh dampak dari perbuatan baik kita. Jadi, jangan menunggu untuk melakukan hal-hal besar. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan dengan cinta yang besar. Penting juga untuk kita sadari bahwa persembahan tidak melulu soal materi atau uang. Ini adalah kesalahpahaman yang umum. Kita bisa mempersembahkan banyak hal. Waktu kita adalah persembahan yang sangat berharga. Di dunia yang serba cepat ini, meluangkan waktu untuk seseorang adalah hadiah yang luar biasa. Tenaga kita juga persembahan, membantu tetangga mengangkat barang, membersihkan lingkungan sekitar, itu semua adalah pelayanan. Bakat dan keahlian kita juga bisa menjadi persembahan. Jika kamu pandai desain, mungkin bisa membantu membuatkan poster untuk kegiatan sosial. Jika kamu pandai memasak, sesekali bagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Doa kita untuk orang lain, itu juga sebuah persembahan yang tak ternilai harganya. Jadi, mari kita perluas definisi kita tentang memberi. Jangan batasi diri kita hanya karena merasa tidak punya cukup uang.
Tuhan telah memberikan kita masing-masing karunia yang unik. Tugas kita adalah menemukan karunia itu dan menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dengan hati yang tulus, kita sedang menabur benih. Dan Tuhanlah yang akan menumbuhkan benih itu menjadi pohon yang rindang, yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tentu, akan ada suara-suara di kepala kita yang mencoba menghentikan niat baik kita. Suara yang berkata, apa gunanya? Tidak akan ada yang berubah. Atau, nanti kamu sendiri malah kekurangan. Ini adalah ujian bagi ketulusan kita. Saat itulah kita perlu kembali mengingat kisah janda miskin tadi. Dia tidak berpikir tentang bagaimana dia akan makan esok hari. Dia hanya percaya. Keyakinan seperti inilah yang membuat persembahannya menjadi istimewa. Memberi dari kekurangan justru melatih iman kita. Itu mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang tulus memberi menjadi kekurangan. Justru sebaliknya, Dia akan membukakan pintu-pintu berkat dari arah yang tidak kita duga. Bayangkan, jika setiap dari kita berkomitmen untuk melakukan satu kebaikan kecil setiap hari, satu tindakan sederhana, mungkin memungut sampah di jalan, memberikan tempat duduk di transportasi umum, atau sekadar mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jika jutaan orang melakukan hal yang sama, bayangkan betapa indahnya dunia yang akan kita ciptakan bersama. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan-tindakan heroik. Seringkali, perubahan besar adalah akumulasi dari jutaan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Kamu adalah bagian dari perubahan itu. Kontribusimu, sekecil apapun, itu penting. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat pada apa yang tidak kita miliki. Sebaliknya, lihatlah apa yang kita miliki saat ini, di tangan kita, sekeping uang, 10 menit waktu. Isulah senyum, sebuah doa, apapun itu, persembahkanlah dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Jangan menunggu esok, jangan menunggu nanti. Kesempatan untuk berbuat baik ada di sini. Saat ini, persembahkanlah walau sedikit, karena di mata Tuhan, ketulusan hatimu membuat persembahan itu menjadi tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa terberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama.